Beliau tinggal di Sumedang.
menemani para pemuda ini yang jumlahnya ada 13 orang untuk berdakwah di Yathrib. Dan hebatnya adalah ternyata mereka penuh strategi. Anak-anak muda ini memang luar biasa. Nanti di slide berikutnya saya akan tunjukkan bahwa Rasulullah memang sangat suka menggait orang-orang muda dalam dakwahnya. Apa yang terjadi? Mus'ab datang ke Madinah dan dia memang tidak hafal dengan siapa-siapanya, tapi enam pemuda ini dan para pengikutnya berikutnya ini kemudian menunjukkan orang-orang yang ketika dia didakwahi dan masuk Islam akan berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Madinah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di tahun ke-13 kenabian, ini waktu melakukan manasik haji yang datang itu ada 70 muslimin Madinah. Perhatikan, Nabi belum datang ke Madinah. Tapi sudah ada 70 orang yang kemudian datang ke Madinah. Luar biasa. Dan ke Mekah. Dan dia masuk Islam. Nah, ini skema dakwahnya Rasulullah SAW dengan melibatkan orang-orang muda dalam berdakwah. Kalau di Mekah ada Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Saya urutkan dari yang paling tua. Coba perhatikan 5 sahabat yang 5 ke bawah. Ini usianya dari 17 tahun, 16 tahun, 14 tahun, 14 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib itu 10 tahun. Artinya Rasulullah memberi porsi kepada anak-anak muda ini untuk menemani dakwahnya. Karena Rasul sudah tahu bahwa pemuda ini punya potensi yang sangat besar. Dan pemuda adalah sesosok manusia yang sangat mudah, lebih mudah bahkan untuk mendapatkan hidayah daripada orang-orang yang tua. Karena orang-orang Mekah ketika dakwahi Rasul yang kemudian berubah menjadi Islam itu banyaknya adalah angkatan-angkatan yang muda. Berikutnya kita lihat nih, ini bibit unggul kota Mekah Madinah. Kalau Madinah ada Abu Hurairah, ini masih muda, umurnya 29 tahun waktu Rasul meninggal. Hadisnya ada 5.374 hadis. Ibnu Abbas ini yang paling muda karena dia itu meriwayatkan hadis dari usia yang sangat muda, mungkin usia 10-an tahun. Dia meriwayatkan 1.660 hadis. Kemudian ada Aisyah, usianya 22 tahun ketika Nabi meninggal ya, Berarti sebelum itu waktu bergaul dengan Nabi usianya sangat belia. Ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini juga dari usia 10 tahun dia tinggal dan menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Rasulullah ini melibatkan anak-anak muda untuk kemudian menggarap Madinah supaya Madinah ini menjadi kota Islam. Nah, yang luar biasa adalah anak-anak muda ini punya strategi. Dia membawa guru yang diutus oleh Rasul yaitu Mus'ab bin Umair untuk berdakwah kepada pemimpin Madinah. Pemuda-pemuda ini mengatakan pada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab, kalau engkau dapat kemudian mengajak dia masuk Islam, maka seluruh Madinah ini kemudian dia bisa masuk Islam. Ternyata benar. Mus'ab bin Umair diajak ke rumah seorang Sa'ad bin Ubadah yang pertama. Ini pemimpin Madinah juga. Yang kedua adalah datang ke seorang Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika Sa'ad bin Mu'ad ini diajak dakwah, dia ngelihat gerak-gerik seorang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ngomongnya sederhana. Bolehkah aku berkata kemudian kau mendengarkan?
Kalau engkau tak mau mendengarkan juga tidak apa-apa. Oh, boleh. Dan kemudian Mus'ab berbicara tentang ajaran Islam. Habis itu, ini yang hebat yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Aku melihat indahnya Islam. Justru dari dirimu sendiri, wahai Mus'ab, sebelum engkau bicara tentang Islam. Artinya apa? Artinya senjata yang paling mujarab yang kemudian meluntuhkan hati seorang Sa'ad bin Mu'adz adalah justru akhlak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah, sehingga apa? Sehingga Sa'ad bin Mu'adz kemudian masuk Islam. Dan apa yang terjadi? Sa'ad bin Mu'adz, karena dia ibaratnya kalau sekarang mungkin gubernurnya kota Madinah, dia kemudian berdiri di depan Madinah kemudian mengatakan, wahai orang-orang Madinah, kalian tahu siapa aku? Oh iya, engkau pemimpin kami, orang yang paling mulia di antara kami. Oke, kalau begitu, kata Sa'ad bin Mu'adz, mulai hari ini haram hukumnya kalian berbicara padaku sampai kalian memeluk agama Islam. Nah, setelah itu hampir seluruh kota Madinah itu tidak ada satu rumah kecuali di situ ada orang Islam. Dahsyat. Dan ini Rasulullah belum datang. Nah, ketika Rasulullah berhijrah, ini luar biasa sambutannya. Bahkan kita sering dengar sholawat al-badru alaina. Itu adalah sambutan dari orang-orang Madinah dan mereka belum melihat Muhammad, sama sekali belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi mereka sudah beriman. Banget. Bedakan dengan Mekah yang mereka melihat akhlak Nabi sehari-hari tapi ternyata tidak bergeming dari kekafirannya. Tapi orang-orang Madinah justru di tahun ketiga tadi udah ada 70 orang yang melakukan manasik haji bersama. Kemudian di tahun berikutnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, mereka sudah menyambutnya dengan iring-iringan Tola'al Badru alaina. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengen di bisa nggak? Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika hijrah ke Madinah ini tidak mudah. Langsung langsung masuk nggak? Mohon di mute, tolong bisa di mute ya. Ya, ini tidak mudah karena Nabi Muhammad ini membawa sahabat-sahabat dari Mekah dan mereka miskin. Miskin karena punya harta ditinggalkan di Mekah, punya rumah ditinggalkan di Mekah, dan datang ke Madinah yang notabene tadi kota bermasalah secara ekonomi. Bayangkan, udah kotanya miskin, penduduknya banyak konflik, kemudian datang lagi orang-orang yang dia akan menjadi beban ekonomi di kota Madinah gitu. Bahkan diceritakan seorang Abu Bakar itu ketika dia datang ke Madinah, ini sakit panas. Dia sakit panas. Bilal kemudian merindukan Makkah. Bilal merindukan Makkah gitu ya. Dan Bilal bersenandung gitu. Melihat ayahnya sakit, melihat Bilalnya rindu sama Mekah. Ini bahaya ini. Karena statusnya Allah udah nyuruh berhijrah ke Madinah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdoa. Apa doanya? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan kepada kota Madinah seperti kecintaan kami kepada kota Mekah, bahkan lebih melebihi kecintaan kami kepada kota Mekah. Kemudian Nabi juga berdoa, jadikanlah Madinah tempat yang sehat, berkalilah satu sok dan mudnya, ini timbangan makanan ya. Jadi berkahilah setiap makanan kami, penduduknya, serta pindahkanlah penyakit demam yang ada di dalamnya. Jadi
orang-orang Mekah ketika datang ini dia demam, kemudian Nabi berdoa. Doanya apa? Wan kul hummaha faj'alha bil juffah. Ya Allah, jadikan panas demam ini pindahkan aja ke Juffah gitu. Jadi Juffah ini kotanya ini di antara Mekah Madinah. Ini memang dulu banyak orang Yahudi yang zalim sehingga panasnya dipindahkan ke Juffah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika datang ke Madinah? Yang pertama adalah Nabi membangun masjid. Masjid ini bagi Rasulullah tidak hanya untuk sholat, akan tapi menjadi sebuah tempat, menjadi kampus, tempat belajar Islam, tempat pengarahan, tempat bertemu, bersatunya seluruh komponen beragam suku. Sekian lama mereka itu konflik. Nah, tempat untuk mengatur semua urusan musyawarah itu masjid. Jadi masjid ini menjadi pusat peradaban. Jadi tempat belajar, tempat pengarahan. Bahkan masjid ini, Nabi ini membuat tempat untuk tinggal kaum fakir yang tidak punya rumah. Mereka disebut ahli sufah. Jadi kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, kalau di sebelah kanan makamnya Rasulullah, ya. Jadi kalau ini ibaratnya ini makamnya Rasulullah ya. Di sini adalah mimbar Nabi di sininya. Kemudian yang ini adalah raudhah. Maka belakangnya ini adalah tempat ahlus suffah. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah, dia tinggal di situ. Bayangkan. Di situ, tinggal di situ, belajar di situ, kemudian dihidupi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang hebatnya masjid pada zaman Rasulullah ini sangat diakui, bahkan begini. Setelah Rasulullah itu ada nama hari yang berubah. Jadi tadinya hari itu hari pertama namanya Ahad, yang kedua namanya Senin, Isnain, Sulasa, Arbi'ah, Khamis. Ya. Nah, hari setelah hari Kamis ini tidak menjadi Yaumus Sadis, hari ke-6 tidak. Tapi orang Arab ini menamai harinya dengan nama Yaumul Arubah, hari pestanya orang Arab. Jadi mereka dengan profesi yang bermacam-macam, ada pedagang, ada tukang sihir ini, di hari ke-5, di hari ke-6-nya ini, di hari setelah Kamis itu, mereka kemudian melakukan pertunjukan, menunjukkan prestasi mereka. Perdagangan yang pedagang ini menunjukkan keuntungan mereka, siapa yang paling banyak mereka diangkat menjadi pembesarnya. Para penyair yang sairnya ini paling bagus, ini kemudian akan ditempelkan di kiswahnya Ka'bah gitu. Dan hari Jumat ini menjadi hari penuh pamer. Sementara orang-orang yang fakir, orang-orang yang dia terbelakang, orang-orang yang miskin, tetap aja mereka dalam situasi yang sama. Tapi ini lihat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, ini hari setelah Kamis, ini dari hari Yaumul Arubah dirubah menjadi Yaumul Jumu'ah. Nah, Jumu'ah ini bukan kumpul yang biasa, tapi kumpul yang saling memperhatikan. Ingat di sini, lihat nih, berkumpul yang saling memperhatikan. Karena apa? Ketika hari Jumat ini Rasulullah ini seolah-olah mengatakan pada sahabat, perhatikan siapa yang datang. Gitu. Dia ada masalah apa? Bayangkan ketika semua komponen sebuah negeri, penduduk sebuah kota kumpul dalam tempat yang sama. Ada dokternya, ada orang kayanya, ada orang sakitnya, ada orang miskinnya gitu. Kumpul. Dan mereka saling berkumpul, saling kemudian bertanya, menanyakan kabar. Ini semua solusi itu selesai. Dokternya sholat Jumat, yang sakit sholat Jumat, ketemu, ya udah ada solusinya.
yang miskin, yang fakir, ini Jumatan, yang kaya Jumatan, sehingga sering ngobrol, ketemu, ini solusinya selesai gitu. Tapi perhatikan Jumat kita hari ini bukan kayak gitu. Kita datang dengerin khotbah, bahkan ngantuk, kemudian habis salam kita pergi tanpa mengenal kanan kiri kita gitu. Nah, ini tidak terjadi di zaman Rasulullah, sehingga masjid ini menjadi pusat magnet yang luar biasa yang menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat Madinah. Berikutnya adalah setelah membangun masjid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah? Rasulullah itu kemudian membangun pasar. Bentar saya rubah dulu ininya. Ya. Oh ya, setelah membangun sebelum pasar nih. Rasulullah itu mempersaudarakan sesama kaum muslimin. Jadi karena tadi ya, orang Islamnya datang udah nggak punya apa-apa, bahkan seorang sekelas Abdurrahman bin Auf, orang terkayanya sahabat juga, dia cuma datang dengan baju yang nempel, nggak ada hartanya apa-apa, istri nggak punya, harta nggak punya, sehingga akhirnya Rasulullah SAW mempersaudarakan. Nah, hebatnya penduduk Madinah ini adalah penduduk yang mencintai orang yang datang. Jadi mereka beriman sebelum melihat Rasulullah, mereka percaya Rasulullah sebelum melihat Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang dengan para sahabatnya, kaum-kaum yang berhijrah ini. Mereka mencintai mereka. Sampai di Quran dilukiskan bahwa yu'thiruna wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang-orang Ansor penduduk Madinah ini tetap dia mengutamakan tamunya, saudaranya yang datang dari Mekah ini, meskipun mereka sebenarnya sama-sama punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Tapi mereka ya tadi memprioritaskan para tamu yang datang dari Mekah. Ini luar biasa. Nah, persaudaraan ini mengandung pengertian Rasulullah ini meleburkan fanatisme jahiliyah dan gugurnya perbedaan-perbedaan nasab. Karena orang Arab itu sangat mengunggulkan nasab. Sangat mengunggulkan nasab. Sehingga walau bagaimanapun Rasulullah itu salah satunya yang membuat orang kafir segan untuk menyakiti Rasulullah adalah karena ketinggian nasab Rasulullah. Udah Rasulullah Quraisy, baninya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib yang notabene merupakan pemimpin Mekah pada waktu itu. Nah, mempersaudarakan ini adalah siasat yang paling jitu, paling bijak, serta solusi yang amat cemerlang terhadap berbagai problematika yang dihadapi kaum muslimin pada waktu itu. Meskipun tidak semua penduduk Mekah yang datang ini menjadi beban. Contohnya seorang Abdurrahman bin Auf yang dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ini dia ketika disuruh tinggal di rumahnya, mengambil harta, kan hartanya dibagi dua. Orang-orang Ansor ini kemudian membagi hartanya jadi dua kepada saudaranya yang datang dari Mekah. Oke, saya punya 1 hektar, berarti ini setengah buat kalian, yang setengah buat saya. Tapi seorang Abdurrahman bin Auf ini, dia kemudian hanya berkata, dullani ala suq, tunjukkan aku jalan ke pasar. Ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang insting bisnisnya luar biasa. Sama dengan Abu Bakar, sama dengan Umar. Ketika dia tunjukin pasar, pulang-pulang dia sudah membawa belanjaan dan membawa untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempersaudarakan kaum muslimin, Rasulullah ini kemudian mendirikan pasar. Nah, Madinah sebelum datang Rasulullah itu pasarnya namanya Pasar Bani Koinuko dan dikuasai oleh pedagang Yahudi. Praktik kecurangan dan riba di pasar ini membuat Nabi Muhammad berinisiatif
untuk membangun pasar sendiri. Tadinya Nabi membuat sebuah pasar, tapi kemudian tidak disetujui orang-orang Yahudi di situ. Akhirnya Nabi kemudian memindahkan pasar, membuat pasar sendiri di dekat makam Baqi'il Gharqad. Nah, pasarnya ini terkenal dengan nama Baqi'il Khair. Baqi'il Khair di samping kuburan Baqi'. Dan Rasulullah SAW langsung mengawal pasar ini. Rasulullah dan para sahabatnya ini sangat menjunjung tinggi ilmu. Jadi jangan sampai orang jualan ke pasar dia belum punya ilmunya. Maka sangat terkenal nih cerita ada sahabat mau dagang kemudian minta doa kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, doakan saya banyak mendapat untung banyak, sukses dalam perdagangan saya. Ali kemudian bertanya, "Oh, kamu sudah tahu tentang aturan perdagangan belum?" "Belum." "Oh, kalau kayak gitu jangan," kata Ali. Jangan. Karena orang kalau dagang ini tidak tahu aturannya ya, maka mau nggak mau dia akan terjerembab dalam sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka ilmu dulu, baru kemudian berdagang. Karena Rasulullah mengatakan bahwa seburuk-buruk tempat di bumi ini adalah ya pasarnya gitu. Karena pasar itu tempat di mana praktek-praktek yang dilarang oleh agama ini dilakukan oleh orang-orang. Nah, Rasulullah ini bahkan langsung mengawal pasar ini. Rasulullah ini apa ya? Menjadi seorang pengawas. Bahkan cerita yang sangat terkenal itu apa ya? Ketika ada seorang pedagang kurma, Nabi kemudian mencurigainya, Nabi kemudian di wadah kurmanya, Nabi masukkan tangannya ke bawah. Ternyata yang bawah kurmanya basah, padahal yang di atas adalah kurmanya bagus. Kemudian Nabi mengatakan, "Man ghassana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Ini bukti bahwa Rasulullah langsung mengontrol pasar ini dengan keberadaan dirinya. Nah, ada sebuah kebijakan ini biasa dari pasar Madinah yang sehingga Madinah ini pasarnya maju. Jadi udah peradabannya maju, akhlaknya maju, ilmunya maju, ekonominya juga maju. Dari mana Rasulullah mengubah ini semua? Yang pertama ya tadi kebijakan Rasulullah yang pertama tidak mengizinkan seseorang membuat tanda khusus di pasar. Jadi kan tadi pasarnya udah dibuatin oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak boleh ada pedagang yang menandai pasar ini. Misalnya diberi tanda bahwa ini lapak saya kayak gitu, ini nggak boleh. Jadi dilarang membuat lapak khusus di pasar, nggak boleh ini kata Rasulullah. Pasar ini milik semua. Siapa duluan datang, dia berhak menempati lokasi tersebut gitu. Jadi kayak aturan shaf di masjid saja gitu. Siapa yang datang dulu nih, dia shaf yang paling depan. Nah, dengan demikian, maka tidak ada diskriminasi. Pasar jadi milik bersama. Meskipun di sejarahnya ada orang yang kemudian membuat tenda di pasar ini. Tapi ketahuan Rasulullah, akhirnya tenda itu dibongkar. Karena nggak boleh ada tanda. Ini pasar milik semua. Siapa yang datang duluan, tempatnya kosong, boleh tempatnya untuk berdagang. Begitu. Ini aturan yang pertama dibuat oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah ini membebaskan pedagang dari pajak dan upeti. Nggak ada pungutan, nggak ada apa sih kalau di kita kan ada apa sih namanya ya retribusi. Ini Nabi Muhammad membebaskan ini semua dan Nabi Muhammad berkata ini pasar kalian. Jangan sempitkan dengan ditarik pajak. Kemudian Nabi juga mendorong untuk mengekspor komoditas. Jadi Nabi itu memang berpikiran cerdas karena pengalaman dagangnya emang internasional. Jadi Nabi bukan orang yang tidak pandai dagang. Nabi pandai dagang. Bahkan di usia 12 tahun Nabi sudah sampai ke Syam. Nabi sampai ke kota Jordan. Jadi Syam ini ada kota Jordan, ada negara Jordan, ada Suriah, ada dan negara Mesir kalau tidak salah, ini termasuk kawasan dari Syam.
Dan Rasulullah sudah sampai ke sana. Dan Rasulullah memang punya untung yang luar biasa. Pandai Nabi dagang. Sehingga sangat terkenal ini. Nabi menikahi Khadijah itu bukan pemuda kere, bukan. Nabi Muhammad itu punya harta yang berlimpah. Ada yang meriwayatkan maharnya Rasulullah untuk menikahi seorang Khadijah itu 20 ekor unta. Unta itu mahal. Unta itu mahal. Kalau dihargakan unta ini harganya 2 kali harga sapi misalnya 50 juta 1 ekor. Nabi itu sudah 1 miliar. Sudah 1 miliar mas kawinnya. Pemuda umur 25 tahun. Bahkan ada lagi yang riwayatnya adalah Nabi memberi mahar emas yang beratnya 1 kilo 2 on. Emasnya 1 kilo 2 on. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini punya tabungan dari hasil berdagang. Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah ini orang yang pandai dalam berdagang. Berikutnya, setelah tadi udah membangun masjid, mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor, Nabi kemudian membuat perjanjian dengan persekutuan muslimin. Jadi orang-orang muslim ini Nabi berjanji bahwa annahum ummatun wahidah min dunin nas. Jadi orang Muhajirin dan Ansor ini adalah kaum yang satu, yang berbeda dari kaum-kaum yang lain yang ada di Madinah. Jadi harus saling menolong satu sama lain. Gitu. Tidak, kalaupun punya hutang, kemudian dia harus diringankan, dibantu. Gitu. Ini perjanjian di antara perjanjian-perjanjian yang Rasulullah tulis bersama penduduk Madinah, terutama kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi di sini dikatakan bahwa kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang yang dililit utang, nggak boleh, dan tidak mampu membayar. Kaum muslimin harus memberikan cara yang ma'ruf, itu harus dibantu baik dalam tebusan ataupun denda. Jadi ini aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Ya. Berikutnya setelah perjanjian dengan orang Islam, satu lagi slide-nya itu ada perjanjian dengan orang Yahudi. Jadi untuk membuat negara Madinah, Nabi tidak menamainya dengan negara Islam, tidak. Tapi ini negara perjanjian. Dan ini yang ditiru oleh Republik Indonesia. Jadi perjanjian karena Madinah pada waktu itu sukunya banyak, agamanya juga beragam, maka Nabi kemudian membuat sebuah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Ini yang membuat orang-orang ini, beberapa ulama mengatakan bahwa kekhalifahan itu nggak ada dasarnya. Karena Nabi tidak melakukan ini. Nabi tidak menyatukan seluruh dunia dalam satu pemerintahan, tidak. Atau hukumnya dengan Quran hadis, tidak. Nabi malah membuat perjanjian dengan seluruh komponen kota Madinah. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Dan ini yang dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Nah, intinya adalah di perjanjian itu Rasulullah memberikan keleluasaan kepada kaum Yahudi, Nasrani, dan agama lainnya
untuk berbuat baik dan membiarkan mereka melakukan aktivitas agamanya yang mereka yakini. Jadi Nabi bebaskan gitu. Mereka merdeka menggunakan hartanya juga selama tidak merugikan orang-orang yang lain. Dan yang lebih hebat adalah saya melihat pada implikasi moral yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Madinah. Kita lihat nih. Ini hadis-hadis yang sederhana yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am wa sallu bil lail wa nasu niyam tadkhulul jannah. Wahai manusia, ucapkanlah salam, berikanlah makan, kemudian sholatlah pada malam hari ketika manusia tidur, maka kalian akan masuk surga. Atau Nabi kemudian menganjurkan untuk bersilaturahmi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat telaten untuk menasehati sahabat-sahabatnya supaya dia berbuat baik kepada tetangganya. Nabi mengatakan, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah dia bukan orang beriman, demi Allah dia bukan orang yang beriman. Siapa orang yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Adalah orang yang tetangganya tidak aman dari tipu dayanya, dari kejahatannya. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan yang namanya Muslim ya orang yang dapat menyelamatkan orang-orang sekitarnya dari bahaya mulutnya, dari bahaya ucapannya, dari bahaya perbuatannya. Dan ini implikasi ini yang kemudian akhirnya Madinah menjadi kota yang sangat maju. Kota yang sangat maju, yang damai. Nah, setelah 5 tahun Nabi di Madinah, Nabi ini udah mulai menjaga eksistensi orang muslimin. Di tahun kelima itu rombongan dari Mekah dan para sekutunya datang. Nabi sudah membekali diri dengan pembentengan, dengan kondak gitu. Nah, setelah 5 tahun kemudian Nabi mulai ekspansi dan berakhir kemudian ketika di tahun 8 Hijriyah ini Nabi kemudian melakukan penaklukan kota Mekah. Jadi yang tadinya Nabi cuma dan para sahabatnya cuma tinggal di Madinah, cuma bertahan saja kalau diserang. Di tahun-tahun berikutnya Nabi kemudian melakukan inisiatif untuk ekspansi. Tujuannya sebenarnya kalau Islam berperang itu bukan meluaskan kekuasaan tidak, tapi menyebarkan rahmah. Jadi ketika ada kezaliman di negeri-negeri yang lain, orang Islam dan para tentaranya ini kemudian membebaskan orang-orang yang dizalimi itu dengan diserang. Jadi para orang yang menzaliminya ini kemudian ditaklukkan supaya apa? Kezaliman ini tidak kemudian berlangsung lama dan masyarakat kembali. Ini semua yang menjadi kunci-kunci kesuksesan Rasulullah SAW di kota Madinah, dan sampai hari ini Madinah menjadi kota yang sangat dicintai oleh manusia. Bahkan Nabi Muhammad memilih untuk meninggal di kota Madinah. Itu Pak Ayi, barangkali kita buka diskusi saja, dialog supaya lebih hidup suasana. Silakan. Siap, Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Silakan ada yang mau bertanya atau ditanyakan tentang Sirah Nabawiyah ini, yang mana peradaban di Nabawi itu di Madinah, di asalnya yatim yang tadi. Jadi Rasul membangun masjid, membangun peradaban baik peradaban yang ada di kota Madinah, manusianya sama peradaban bangunannya pun Rasul dibangun semuanya.
Dan tak kalah di dalam Sirah Nabawiyah udah sampaikan oleh Ustadz, barangkali ada jemaah yang mau bertanya atau ditanyakan, silakan. Mumpung masih ada Ustadz di sini, silakan Ibu Yuni, Ibu Eni yang hadir di sini. Nah, Ustadz, ada yang mau ditanyakan, izin bertanya dulu. Kan pasar gak boleh di lapak, tapi kan sekarang ada lapaknya. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Ya, baik. Jadi, punya masing-masing katanya itu kan. Jadi pasarnya seperti apa itu? Ya, jadi kalau dulu zamannya Rasulullah memang tidak mau di lapak ya. Nah, kalau sekarang masalahnya pasar ini kan menjadi diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak hanya menguntungkan para pedagang, para masyarakat, tapi juga menguntungkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan gitu. Sehingga ya sah-sah saja ketika kemudian pemerintah membangun, kemudian menarik uangnya daripada pelaku bisnis itu sendiri gitu. Dan ini sah-sah saja sih, bukan haram dan hukumnya mubah gitu. Beda kalau zamannya Rasulullah memang yang diinginkan oleh Rasulullah adalah orang Islam maju secara perekonomian, dan Nabi tidak menarik pajak, tapi menarik zakat. Ini bedanya. Kalau di sistem negara kayak kita, ini yang ditarik adalah pajaknya yang diwajibkan oleh pemerintah. Begitu, Kang? Iya, itu jizyah sama zakat ya, Ustadz, berarti. Ya, betul. Ya. Tapi sekarang lapaknya dijual belikan itu, Ustadz. Tadi hukumnya mubah, Ibu. Ya, boleh. Ya, silakan, ada lagi. Ibu Epi, Ibu Fitria, Ibu Hilmi, Ibu Ika, Pak Kiki, silakan ada yang tanyakan. Sekarang nih ada pertanyaan ini, Kang. Ya. Ustaz, kalau sekarang taklim di masjid, kemudian setelah beres berjualan bersama yang hadir, boleh nggak? Baik. Jualannya di masjid atau di luar itu? Ya, ini jualannya ya di luar masjid ya. Jualannya di luar masjid. Kalau sebentar. Ini suaranya mengganggu ini. Ini di mute ini yang ya. Jadi begini, jualan di dalam masjid itu tidak boleh. Maka yang dibolehkan adalah jualan di luar masjid. Nah, masalahnya sekarang adalah definisi luar masjidnya ini yang memang harus dirumuskan, Pak Haji. Yang di luar masjid ini yang harus dirumuskan. Karena begini. Di pelataran atau di mana kan, di taman ya, atau di mana? Saya mau nanya nih Pak Haji, nih diskusi nih. Kalau di pelataran nih, sholat Jumat, Pak Haji sholatnya di pelataran. Pak Haji sholat tahiyatul masjid nggak? Sholat. Beberapa orang sholat kan, beberapa orang menganggap bahwa itu adalah masjid juga gitu. Sehingga ya tadi akan lebih aman itu adalah sholat di berjualan di luar pelataran masjid gitu. Karena itu masih dianggap sebagai masjid. Tapi ini tergantung definisi ya Kak. Jadi kalau kita yang anggap masjid adalah ruang utamanya, sementara halaman adalah bonus, kalau kemudian jamaahnya banyak maka bisa digunakan untuk sholat, maka itu tidak jadi masalah. Jadi sah-sah saja berarti, Ustaz? Boleh aja kalau di luar masjid. Iya. Tapi jangan sampai yang tidak boleh adalah begini, Kak. Yang tidak boleh adalah begini.
biasanya ada tipe penceramah yang dia masih ceramah, kemudian dia ngomongnya di dalam, ngomongnya di. Saya kok terganggu dengan ini ya. Host, tolong diperiksa lagi nih. Banyak yang ini kuning, gimana cara bersih? Diperiksa lagi tolong ini. Oh ya, sip. Ya. Kan punya yang ini tutupnya lebar mana deh? Astagfirullah. Ini kayaknya Bu Norma kayaknya tuh. Oh enggak, bukan. Halo, Pak Ayi, ada hostnya? Udah pakai yang itu. Ya Ustaz. Iya, di mute all aja dulu lah. Ini apa aja dulu kenapa? Apa? Enggak itu. Ya. Ya udah. Sudah. Baik ya. Tadi sampai mana nih? Jadi lupa. Sampai boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi gini, sampai itu. Oh iya. Jadi ada beberapa orang yang kemudian dia menggunakan mic dalam masjid untuk mengumumkan perdagangannya gitu. Ibu saya jual ini kalau mau beli di luar kayak gitu. Sebenarnya ya itu sama saja. Karena prosesnya dia mulai dari dalam masjid. Maka seharusnya ya lakukan itu akad perdagangan di luar masjid. Karena kita takut dengan doa Rasulullah. Rasulullah ketika melihat ada orang berjualan di masjid, Rasulullah mengatakan semoga tidak jadi untung. Ya, ada pertanyaan berikutnya, Pak. Ya, saya bacakan ya pertanyaan berikutnya ya. Pak Ustadz izin, kan kalau kita meninggal ketika umroh haji dimakamkan di pemakaman baki. Dan katanya di pemakaman baki insya Allah husnul khotimah. Apakah semua orang yang dimakamkan di pemakaman baki wafatnya husnul khotimah? Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Kalau kepada Allah untuk meninggal, apa ya? Bagaimana hukumnya, boleh atau tidak kalau kepada Allah untuk meninggal saat umroh di Madinah dan dimakamkan di pemakaman baki? Jazakallahu khair. Oh ya. Jadi yang saya pahami gini, ini pertanyaannya, apakah semua orang yang meninggal di baki itu husnul khotimah? Yang pasti tidak ada jaminan. Berdoa pada Allah maksudnya itu, Ustaz. Enggak. Apakah orang yang meninggal kemudian dimakamkan di baki itu husnul khotimah? Ya tidak semua. Artinya tidak ada jaminan itu gitu. Yang ada jaminan adalah orang yang meninggal kemudian dimakamkan di baki ini dapat doa dari Rasulullah itu ya. Karena Rasulullah itu berdoa Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Jadi Nabi Muhammad berdoa, ya Allah ampuni orang-orang yang dimakamkan di baki. Jadi ini satu jaminan yang luar biasa karena yang mendoakan ampun adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berikutnya adalah bolehkah doa untuk mati untuk meninggal saat di Madinah? Jadi begini. Boleh sebenarnya, tapi tidak doa minta mati pada waktu itu. Jadi kayak misalnya kita lagi di Madinah, ya Allah saya wafatkan saja di sini sekarang misalnya gitu. Itu nggak boleh. Jadi minta mati yang seperti itu nggak boleh. Maka ini yang menjadi ajaran di Islam itu. Di Islam minta mati nggak boleh. Tapi minta wafat husnul khotimah boleh. Bukan minta mati, jadi kadang maaf Ustaz. Jadi semua jemaah Madinah, jemaah Indonesia yang di Madinah ataupun di Mekah, jadi kalau sepuh-sepuh kita minta, ya Allah minta mautnya di sana, meninggalnya di sana, itu sih. Iya. Jadi itu kriterianya beda lagi Pak I.
Jadi ya Iya, Allah wafatkan saya di tempat terbaik, kan bener kan? iya, seperti itu mungkin. Wafatkan saya dalam keadaan terbaik, husnul khotimah gitu ya. Iya, iya. Wafatkan, ya maksudnya kayak gitu. Tapi kalau minta mati itu nggak boleh. Mati dalam artian matinya, bukan keadaannya, bukan tempatnya. Ini nggak boleh itu. Maka ini jadi lucu sekali ketika ada orang berjuang niatnya mati gitu. Kayak misal bom bunuh diri niatnya mati, ini nggak boleh, karena yang namanya mati itu adalah takdir, bukan ikhtiar. Takdir bukan ikhtiar. Jadi kayak ya Allah, saya kalau bisa saya diwafatkan di tempat terbaik di Madinah, Mekah, kayak gitu ya. Ya, itu paling ya. Itu boleh. Tapi kalau kemudian di sana ikhtiar, saya mau tidak makan 3 hari misalnya kayak gitu, biar mati di sini gitu, itu nggak boleh gitu. Karena Iya. meninggal itu adalah takdir, bukan ikhtiar begitu. Iya, Ya, iya. kalaupun orang mengharapkan meninggal di sana, ini Rasulullah itu pernah mengatakan gitu ya, siapa yang mampu mayastati ayyamut bil Madinah falyaf'al, kata Nabi. Siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka lakukannya. Artinya adalah apa? Kalau para sahabat ini dapat hidup di sini terus gitu, Iya, artinya kalian bisa mati di sini, itu lebih baik gitu. iya. Meskipun akhirnya ada sahabat-sahabat yang tidak mau dengan hadis ini. Ada beberapa sahabat yang memilih untuk berdakwah di luar kota Madinah begitu. Jadi maksudnya mah ketika meninggal di Madinah ataupun di Mekah, ketika di Indonesia lagi, di sana udah bersih, mungkin ke Indonesia lagi banyak dosa mungkin itu kan. Jadi Iya, iya, iya. menjaga kesuciannya atau menjaga kita ya, Ya, bukan ikhtiar kita untuk ya, ini, tetapi ya doanya seperti itu yang tadi saya sampaikan. iya, ya. Baik. Ketika Tapi ada satu lagi Pak Ayi, salah satu yang sering diungkapkan oleh Salman Al Farisi. Dia tidak kemudian menetap di Madinah dia pada akhirnya gitu. Dia mengatakan innal ardola yuqaddisu ahlah. Jadi bumi itu tidak mensucikan penghuninya gitu. Jadi meskipun kita tinggal di Madinah, kita tinggal di Mekah, kalau berdosa ya dosa aja kan. Tidak disucikan oleh buminya gitu. Buminya memang tanah suci gitu. Tapi penduduknya untuk dapat suci itu ya dia harus beramal soleh. Tidak cukup kemudian menempati tempat suci kemudian kita menjadi suci. Sebagaimana Abu Jahal juga orang Mekah tinggalnya di tempat di tanah suci gitu. Abu Lahab juga sama. Begitu Pak Ayi yang sepengetahuan saya. Hanya saja ya tadi salah satu yang membuat kota Madinah ini begitu berkah adalah karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad memilih kota ini sehingga kota ini menjadi kota yang sangat terhormat karena dihuni oleh jasadnya Rasulullah SAW. ya, alhamdulillah di penghujung sore ini udah 5:30 lebih, ibu-ibu sudah mempersiapkan takzilnya dan bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah yang ikut Jum hari ini mudah-mudahan Allah sampaikan ke makom baginda Rasulullah SAW, karena surganya dunia itu ada di kota Madinah. Kenapa? Karena yang dinamakan Raudhah. Jadi surganya yang ada di Indonesia, yang ada di dunia itu hanyalah satu di Raudhah. Nggak ada di Amerika yang namanya Raudhah. Nggak ada di Singapura atau di Malaysia. Yang ada itu hanyalah di Madinah itu. Jadi mudah-mudahan jamaah rahimakumullah yang hadir di sini kita sampaikan ke makam Rasulullah SAW, ke Masjid Nabawi dan ke Makkah Al Munawwarah. Yang hadir di sini keluarganya semuanya, anak cucunya, mudah-mudahan Allah sampaikan umrah, Allah sampaikan haji. Itu mudah-mudahan menjadi Allah angkat oleh malaikat doa di hari kedua menjelang hari ketiga ini. Itu silakan ada yang bertanyakan sebelum Ustadz pamit atau semuanya yang hadir di sini. Kesempatan Mas masih ada Ustadz Adi Fikri yang menemani kita semua di Zoom meeting ini. Oh,
ada satu lagi. Ya, mudah-mudahan kekangenan di Madinah dan di Mekah, Ibu, kebahagiaan dan kenikmatan ibadahnya itu sampaikan di malam hari, di Qiyamul Lail atau di siang hari. Jadi ketika kenikmatan di Madinah ataupun di Mekah, Ibu bawa ke sini terus nempel di hati Ibu, keimanan dan ketakwaannya kita tingkatkan sama-sama. Itu atas nama saya sendiri dan jazakumullah kepada yang hadir di sini, semua sponsor juga yang hadir di sini, baik yang disebutkan dari tadi, sponsorship semuanya, media funder semuanya, serta yang ikut di medsos Dago Wisata semuanya yang hadir, jazakumullah sana jaja. Mudah-mudahan dan Ustadz telah menemani kita, jazakumullah sana jaja. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semuanya. Atas nama saya sendiri, Aimah Halidin dari Dago Wisata Internasional, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Saninten buah saninten di parapatan, hapunten nabi hapunten, samudaya kelepatan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka, jazakumullah semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, iya wae. Go Lego!
Minuman serbuk rasa coklat. Kini lebih praktis dengan kemasan saset. Cukup campurkan serbuk dengan 100 ml air hangat. Kolago merupakan minuman susu kolagen rasa coklat yang mengandung kolagen halal dalam jumlah cukup besar. Kolago mampu memelihara kesehatan, dari mulai menjaga kekuatan sendi hingga membantu mengatasi nyeri otot. Sekarang minum Kolago sudah lebih praktis. Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cepet. Waktu muda jadi rebutan, ketika tua makin dicari. Benda apa itu gerangan? Itulah madu Nahala Goldie. Nahala Goldie memperkenalkan madu hitam pahit Gamat Gold. Madu Nahala Goldie bisa dikonsumsi langsung atau dilarutkan pada air hangat. Dengan kandungan ekstrak gamat emas, sambiloto, habatus sauda, daun insulin, dan propolis trigona. Manfaatnya memelihara kesehatan, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan stamina. Di setiap kemasan terdapat kandungan kumpul kemacetannya dan dapatkan Ayo, hadiah. enak tak? Nyasa. Madu hitam pahit gamat dari Goldie. Mana? Saha? Kumaha sih ngeluarkeun? Yes. Halusnya orangnya penutupannya tadi. Es. Udah di-lip mah. Des. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله 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 الله.
Welcome to a world of comfort with our first-class 180-degree flatbed seats on board the Boeing 777-300ER. Now flying non-stop to London, Washington, New York, and Los Angeles. Saudia, welcome to your world. Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cepat.